Ini kawan-kawan, kita perjalanan menuju pesantren Darul Rahmah Rantau Panjang kawan-kawan. Jalannya agak masuk ke hutan dikit ini kawan-kawan. Tetap ikuti terus kawan-kawan. Nah, ini rumah pemiliknya kawan-kawan. Nah, tuh. Dengan Bapak Romi. Nah, jadi ini megang kameranya pakai tangan ini kawan-kawan. Soalnya holdernya ketinggalan. Holder di motornya tidak dipasang belum kawan-kawan. Terus susuri kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita harus belok kanan kawan-kawan. Soalnya gangnya ini gang pesantren namanya kawan. Jadi ini area pintu masuknya kawan-kawan. Nah, kita lagi di posisi pesantren ini kawan-kawan. Jadi ini kegiatan menghafal Al-Quran kawan-kawan. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Sampai ketiduran ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kawan-kawan pemendani, kali ini saya berada di pesantren Darul Rahmah. Jadi sedikit ingin bertanya-tanya kepada Ustadz kita yang mengajar di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa nih panggil apa ini? Ustadz apa dipanggil ini? Saya panggil Ustadz Dharma ya. Ustadz Dharma. Jadi untuk di sini nih pesantrennya ini maksudnya kegiatan anak-anak di sini nih apa aja gitu? Kalau di Pondok Pesantren Darul Rahmah ini kegiatannya untuk anak-anak itu fokus menghafal saja. Menghafal. Kemudian nanti ada juga bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Tapi lebih banyak menghafalnya daripada bahasa Arab. Nah, untuk pesantrennya ini sekitar berapa tahun sudah berdiri di Teluk Bayur ini? Berdirinya itu awal 2019. Berarti kurang lebih 20, 21, hampir 3 tahun. Kemudian terisi santri itu 2020. Itu jumlah personel santri itu berapa orang tuh kira-kira? Kalau santri putra itu kalau lihat di data ini 46 orang. Kemudian untuk putri atau ahwat itu 26. Karena terpisah tempatnya. Ya. Laki-laki tadi 46, kemudian yang putrinya 26. Untuk ini kita sambil cerita jalan ya Ustaz. Ya. Nah, jadi anak-anak di sini selain menghafal adakah diajarkan misalkan jadi imam sholat gitu? Karena kan itu dasar kita juga kan. Insya Allah ada. Kita ada pembinaan untuk imam. Kemudian diajarkan juga untuk bisa kultum, khotib Jumat. Insya Allah kita ada programnya.
berarti jadi potensi jadi dai itu ada juga lah selain jadi hafiz. Insya Allah, insya Allah. Jadi untuk ini kan kedepannya kita ini sebentar lagi Ramadan ini Ustaz. Kira-kira program apa yang bakal diterapkan di pesantren ini misalkan? Rencananya nanti anak-anak yang berpotensi yang sudah siap jadi imam itu kita bagi keluar nanti di masjid-masjid yang ada permintaan. Kita bawa ke sana untuk mengimami di masjid di luar pesantren. Wah, luar biasa. Pesantren tetap ada juga program nanti santri-santri yang sisanya itu yang tidak keluar itu jadi imam di pondok juga. Ya, di dalam. Kemudian kita lanjut tadarus. Menghatamkan Quran. Untuk guru yang ada di sini itu jumlahnya berapa tuh Ustaz? Masih Pak? Kalau gurunya kalau yang ustadznya itu ada 5 orang, dibantu dengan ustazahnya 2 orang. Ustaznya 2 orang. Jadi sekitar 7 orang semua. Nah, jadi untuk misalkan apa lagi? Tadi kan sudah kegiatan, Ya. terus berdirinya. Nah, ini syarat untuk masuk santri di sini ini apa ini? Syaratnya itu lulusan SD. Lulusan SD. Nah, kemudian bisa baca Quran. Bisa baca Quran. Nah, itu saja. Syarat. Walaupun nanti administrasinya kan nanti ada kita ketika ada wali atau orang tua mau mendaftarkan anaknya, kita sodorkan formulir sekalian administrasinya berapa. Nanti bisa dibicarakan lah itu ibaratkan kan. Ya. Untuk alamatnya ini Ustaz. Alamatnya ini di mana ini Ustaz? Nama alamat kita ini? Alamatnya di Jalan Poros Rantau Panjang. Kelurahan Kecamatan Teluk Bayur ya. Ya, Kecamatannya Teluk Bayur. Masuk lingkup Teluk area Bayur. Teluk Bayur. Nah, jadi itu kawan-kawan lah untuk syaratnya untuk masuk pesantren tadi seperti yang dijelaskan Ustadz Dharma tadi. Nah, jadi kalau misalkan ada kawan-kawan mau masuk di pesantren atau menyekolahkan anaknya di sini bisa nanti hubungi beliau. Nanti bisa juga lewat komen nanti saya sampaikan misalkan ada kepentingan kalian di pesantren ini bisa saya sambungkan nanti. Ini Ustadz, selain anak-anak adakah misalkan orang tua yang telat belajar misalkan kan ingin belajar juga di sini gitu, ada juga nggak misalkan gitu? Kalau untuk orang tua sih biasanya kita waktu luang guru biasanya, maksudnya itu kadang di luar. Nah, biasanya orang tua itu seperti yang saya banyak ajari di luar itu ibu-ibu kan. Itu waktu saya tidak mengajar di sini atau waktu libur, saya ambil waktu di luar ngajar ibu-ibu. Mereka kadang nelpon saya, bisa kan ngajar-ngajar di sini, saya ada berapa orang kumpul. Nah, kita datangi, kita blokkan waktunya hari apa, sama-sama waktu luang, nah kita datangi. Bapak-bapak pun begitu. Dari teman-temannya siapa mau belajar nih? Mau belajar di Teluk di rumah siapa? Kita datang ke sana. Nanti seperti itu. Kalau untuk di pondok pesantren belum, karena kita masih fokus ke anak-anak santri. Nah, ini untuk anak-anak ini kan saya lihat itu press betul, cara dia menghafal itu press gitu nah, dari telinganya mendengarkan speaker, matanya menatap Quran itu bagaimana tuh mengatur pola istirahat anak-anak. Kadang kan anak-anak tuh masih pengen main gitu, selain dia belajar pengen main, bagaimana itu cara mengatur pola istirahat sama mainnya tuh Ustaz? Maksudnya dia kesehariannya tuh selain sholat 5 waktu menghafal apa aja lagi gitu? Ya, kalau di sini kan kita sudah ada sistem yang berjalan, ada program, ada jadwal. Jadi mulai dari dia habis sholat subuh, habis zikir nanti menghafal, sampai kalau dari waktunya saya urut ya. Habis sholat subuh itu kita zikir dulu, habis zikir lanjut hafalan sampai jam 6.30. Nah, 6.30 selesai itu lanjut mereka sarapan pagi, mandi apa segala kan. Kemudian nanti 7.30 masuk lagi sholat duha, kemudian baca surah Ar-Rahman, kemudian lanjut Asmaul Husna.
itu sampai jam 8 kira-kira sekitar itu. Nanti jam 8 masuk lagi dia menghafal sampai jam 9, mulai dari jam 8 sampai jam 9.30 menghafal hafalan baru. Kemudian 9.30 nanti istirahat sampai jam 10. Nanti mereka bisa main, bisa jajan dulu. Nah, nanti jam 10 itu masuk. Belajar dari jam 10 sampai jam 11. Itu menghafal lagi. Nah, setelah menghafal, istirahat sudah 11-12 istirahat. Nanti jam 12 kurang 15 menit atau 10 menit itu mereka sudah di masjid untuk persiapan sholat zuhur. Nah, setelah sholat zuhur, amalan lagi. Baca surah Yasin. Nanti setelah baca Yasin, mereka sarapan makan siang. Habis makan siang sekitar jam 2 kita mulai lagi belajar. Belajar bahasa Arab. Pak Kiai sampai asar. Nah, setelah itu setelah sore mereka mengisi waktu olahraga lagi lah. Betul, karena olahraganya itu ada bela diri, ada panahan. Sementara itu ada futsal juga ya. Jadi untuk menjaga kebugaran badan diisi dengan olahraga juga berupa bela diri, terus ilmu panahan, karena panahan ini kan untuk kita fokus karena belajar itu berpengaruh juga. Nah, jadi Ustaz, bisakah dijelaskan sedikit tentang metode hafalan itu menggunakan speaker? Karena kan Anda lihat tadi kan speaker kan, dia nyalakan speaker pakai headset. Nah itu ketika dia juz 4 kan kita harus nyari ayat lagi. Kan biasanya di tengah-tengah itu ayat yang kita cari tuh. Itu gimana tuh cara penggunaannya, terus cara menghafalnya itu supaya lebih mudah pakai speaker itu, apa alasannya kenapa menggunakan speaker itu Ustaz? Ya, kenapa kami menggunakan speaker? Karena memang ini sangat membantu dalam menghafal anak santri. Kemudian untuk mencari ayat, kepala sekolah kami itu sudah membuat buku panduan dia. Jadi ada buku panduan, itu sudah ada kode-kodenya. Nah, anak-anak tinggal ketik kodenya 2, 3, 4. Oh, ini nanti di ayat berapa? Nanti di halaman berapa? Jadi seperti itu. Karena itu membantu juga dalam mempercepat hafalan. Karena kadang anak kalau sendiri itu menghafal tanpa ada bantuan speaker ya, itu kadang mereka bosan. Nah, iya. Kalau dia dengar syekh yang bagus bacanya kan mereka senang gitu. Ya, jadi agak terbantu, dan kadang kalau anak sendiri mengantuk lah apa segala. Kan? Makanya kita bantu dengan speaker. Nanti setelah dia hafal dengan speaker, nanti di-stop ke gurunya ke depan. Cek lagi bacaannya seperti apa, bagus atau enggak. Kalau dia lancar, lanjut lagi di target berikutnya. Jadi sangat membantu dalam menggunakan speaker itu. Karena kalau kita mengandalkan guru aja, mendengarkan masing-masing murid untuk memperbaiki bacaan itu agak lama, makan waktu. Betul. Nah, artinya di speaker itu kan sudah ada sese yang bagus bacaannya, apalagi sese yang dari Timur Tengah. Jadi agak terbantu lah kita. Juga tajwidnya kan dari situ juga kan belajar. Insya Allah ya. Jadi seperti itu. Siap. Jadi untuk kegiatannya ini kan selain 5 waktu hafalan Al-Quran, ada juga kan menghafal hadis itu di sini Ustaz. Bisa menghafal tambahan-tambahan. Itu ada biasanya dari Pak Kiai. Dari Pak Kiai yang ngajari bahasa Arab itu biasanya diselinginya dengan hadis-hadis yang seperti apa ada. Kalau kami ini yang khusus guru tahfiz maupun guru tahsin itu khusus Quran saja. Ya. Berarti ada semua di sini kawan-kawan. Nah, jadi kalau yang mau mempertebal iman itu memang harus tempatnya tertutup begini kawan-kawan. Jadi tidak ada terlingkup dengan dunia luar, khusus di dalam. Nah, jadi di situ cara kita buat memperbagus iman kita itu dari situ memang kadang ibaratkan dari kawan-kawan yang kurang baik jadinya kurang baik juga, karena sifat manusia ini cepat menular kan. Berarti kalau malam itu Ustaz ada lagi kegiatan tahajud itu misalkan itu perorangan atau memang dijadikan kegiatan juga itu kayak misalkan tahajud malam gitu? Kalau malam itu kita kan setelah maghrib itu kan makan sorenya tadi 5:30 ya. Nanti habis maghrib itu ada kajian. Habis itu habis kajian sampai diselingi nih dalam seminggu tuh kadang seminggu 2 kali kajiannya. Selebihnya itu menghafal habis maghrib. Menghafal tuh sampai jam 8 sampai nunggu Isya. Nah setelah Isya itu kita lanjut lagi sampai jam 10:30. Itu tetap menghafal mereka.
menghafal hafalan baru nanti paginya di store ya. Pagi. Nah, kemudian untuk sholat malamnya itu kita bangunkan. Wah, ada lagi kegiatannya gitu lah, berarti bukan perorangan gitu. Ya, kadang mereka berjamaah, kadang juga kalau yang lambat itu kadang dia sendiri. Seperti itu. Siap, siap. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir nih Ustaz. Ya, ya. Adakah pesan moral untuk masyarakat yang masih muda ataupun yang tua tapi yang belum bisa baca Quran, belum sholatnya belum betul seluruhnya gitu? Adakah pesan moral atau ajakan-ajakan untuk masyarakat gitu Ustaz? Insya Allah. Mungkin pesan dari kami untuk baik yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia, untuk belajar agama itu tidak memandang umur. Tidak mana. Selama dia masih hidup, sebelum kakinya diinjakkan ke tanah, kakinya di dalam kubur, itu tidak ada kata terlambat. Artinya belajar terus menerus sampai kita termasuk di liang kubur baru berhenti, baru kita istirahat. Jadi menjanda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Jadi tidak mengenal usia. Ada yang saya nonton kemarin di YouTube itu nenek-nenek umur 80 tahun hafiz Quran, yang bacanya yang bagus luar biasa. Jadi kita sangat malu sama mereka. Jadi kita masih punya tangan yang sempurna, kaki yang sempurna, mulut yang masih sempurna, mata yang masih melihat dengan jernih, ya kan? Kita malu dengan orang-orang yang buta dan bisa hafal Quran, ya kan? Betul, Yang otaknya lumpuh tapi bisa hafal Quran. Bisa hafal Quran. Sementara kita ini Sehat semua. sehat semua gitu. Mulut masih punya, masih bisa bicara, ya kan? Mata bisa masih jelas melihat Quran. Nah, jangan sampai Allah mengambil semua itu dari mata kita, mulut kita tidak bisa bicara, mata kita tidak bisa melihat, baru kita menyesal, baru kita mau belajar, baru kita mau baca Quran. Kan? Artinya ya betul-betul Allah itu ciptakan itu dengan sempurna. Pergunakanlah nikmat yang diberikan kepada kita. Ya, mata ini gunakan untuk membaca Al-Quran, membaca kalam-kalamnya Allah, ayat-ayatnya Allah, baik itu kekuasaannya Allah, langit tanpa tiang, Allah ciptakan langit dan bumi, kita baca itu, kita pelajari, oh kenapa Allah ciptakan ini, kan? Supaya kita bisa muhasabah, oh ya, kita ini diciptakan di dunia ini bukan hanya untuk senang-senang mengejar dunia yang akan kita tinggalkan. Betul sekali. Ya kan? Bahwa kita ini akan kembali, semua akan kembali kepada Allah dan kembali kepada di alam kubur. Kita ini tunggu giliran aja, camat, Calon mati. calon mayat gitu. Calon mayat. Ya seperti itu. Betul. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar, terus belajar sampai kapanpun terus belajar. Ya, mumpung Allah berikan banyak nikmat kepada kita, Betul. masih ada dan manfaat yang lain. Ya, untuk para pemuda yang di sekitar sini maupun yang di mana, ya semangat belajar, jangan tergoda dengan dunia ini ya. Betul. Ya, apalagi sekarang orang kalau tidak bisa imannya tidak kuat terhadap HP ini. HP ini namanya setan gepeng. Setan gepeng. Ini saya ada tulis di belakang. Ada setan. Itu supaya mengingatkan saya. Betul. Bahwa ini ada setan gepeng gitu. Kalau kita tidak bisa menggunakan sebaik mungkin, ya kan? Kadang kita melihat video-video yang tidak semono. Betul sekali. Tapi kalau kita lihat juga sesuai kebutuhan kita, yang bermanfaat tidak masalah. Betul. Tapi karena ada orang yang bisa ngontrol dari paginya sampai kembali paginya gitu masing-masing. Siap. Saya seperti itu. Jadi kawan-kawan jangan putus beramal, karena di luar sana, di pemakaman sana mereka juga pernah hidup, dan juga mereka juga berdoa untuk dihidupkan kembali untuk beramal lagi kawan-kawan. Nah jadi itu tadi ajakan dan motivasi dari Bapak Ustadz Dharma. Nah sekarang ini terakhir lagi nih Ustadz, terakhir. Motivasi, kan kita setiap kita kalau kerja harus tahu gaji kan umpamanya. Berarti kalau kita beramalan itu harus tahu padilahnya. Bisakah sedikit dijelaskan tentang padilah-padilah amalan yang kita kerjakan tiap hari ini? Kan kadang kita tidak sadar, tapi kan ini yang kita sadari, kayak kegiatan menghafal Quran, amalan lain, belajar ilmu hadis, belajar bahasa Arab. Sedikit aja padilahnya itu Ustaz. Padilah maksudnya padilah mengajarkan Quran. Ya betul. Ya, kalau kami termotivasi dengan hadis Rasulullah, ya artinya bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Betul. Ya itulah. Terus banyak sih hadis yang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang
orang lain atau orang lainnya. Ya itu kalau kami sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Karena dengan Quran ini banyak kaum yang diangkat oleh Allah menjadi tinggi. Dengan juga ada juga dengan Quran Allah rendahkan dengan kaum itu karena mereka tidak beriman kepada Allah, beriman pada Quran. Dan Quran nanti di akhirat ini akan menuntut kepada orang-orang yang tidak membacanya. Inilah orang-orang yang tidak pernah membaca, maka dia akan menuntut dia sampai ke neraka. Begitu juga kalau orang membacanya siang dan malam, ya, membacanya, mempelajarinya, kemudian memahami, mengamalkan isinya, maka dia akan menuntut sampai ke surga. Nah, luar biasanya Al-Quran ini, karena ini adalah mukjizat Nabi Muhammad yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Betul. Dan Al-Quran ini kitab suci kita, kitab suci umat Islam. Betul. Dan itu harus kita pelajari. Pelajarilah. Ya ibaratkan kita diciptakan Allah itu seperti motor kita beli, itu kan ada buku petunjuknya, servisnya. Betul. Nah, begitu juga manusia Allah ciptakan di dunia ini pasti ada buku petunjuknya. Betul sekali. Agar kita selamat di dunia ini, maka itu cari petunjuknya di mana? Dari Al-Quran itu dan hadis. Semua masalah itu ada dalam Al-Quran jawabannya. Tinggal kita aja mau belajar atau tidak. Seperti itu. Dan Anda juga pernah dengar juga kan, entah itu hadis atau tapi yang jelas ini keluar dari perkataan orang tua Bahari kan. Jadi kata orang tua Bahari itu, Ustaz, kalau kita senang baca Al-Quran siang dan malam, pokoknya kalau kita hati senang membaca Al-Quran itu kan pasti kita terbaca terus. Itu kata orang tua Bahari itu, kalau kita dikubur nanti cacing aja malu mau makan jasad kita atau itu anak itu udah tahu itu entah itu hadis, tapi yang jelas itu kan perkataan orang Bahari gitu nah. Kalau kita senang membaca Al-Quran, ibaratkan jangankan malaikat gitu menanya, cacing aja malu gitu mau makan jasad kita gitu. Nah, jadi petua-petua orang Bahari itu mungkin bagus untuk motivasi untuk kita belajar gitu kawan-kawan. Jadi kita tetap harus ikuti orang tua Bahari dan juga ikuti amalan-amalan beliau dan juga ini kan pesantren kita ini salah satu ibaratkan yang memang harus diterapkan karena mengajarkan ilmu Al-Quran, karena kita hidup kan menunggu mati tadi kan. Jadi kita harus punya bekal yang ibaratkan yang betul-betul matang sampai betul-betul kita siap nanti ketemu malaikat munkar dan nakir. Nah, jadi itu aja mungkin dari video kali ini. Tapi ikuti terus video Pamandani, kita akan mencari orang-orang yang bermotivasi dalam kebaikan. Kita akan terus siarkan ilmu-ilmu dakwah, apakah itu ilmu Al-Quran, ilmu hadis, atau ilmu apa. Yang jelas ketika itu bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk di alam kubur nanti, kita akan bagikan kawan-kawan. Nah, jadi itu aja, cukup sekian dari saya Pamandani. Apabila ini bermanfaat, bisa di-share nanti. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Pamandani.